Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amara alaina bid-da'watil islamiyyah walladzi amarna bi-ukhuwah al-islamiyyah wa ukhuwah al-wataniyah wal bashariyah fi hadzal bilad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kunu ibadallahi ikhwana, wa qala aidan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Sidang Jumat hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang bertakwa, yang muhsinin, yang berserah diri kepada Allah. Kesempatan mulia yang sangat baik ini, sama-sama kita bertadarus menghilangkan seluruh sifat yang tidak baik di dalam diri kita untuk memenuhi panggilan ilahi bernama Nudiyalis Sholat Biyamil Jum'ah Fasawila Dzikrillah. Kita tinggalkan sejenak seluruh aktivitas kita untuk membersihkan hati menghadap Allah, menjalankan ibadah yang sangat mulia, hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang diberkahi bagi seluruh umat Islam sedunia. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai titik darah penghabisan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cara tentunya amaliyah Jumat yang sudah dikerjakan mulai dari malam Lailatul Jum'ah, tentu kita amalan-amalan yang kita sama-sama yakini, memperbanyak sholawat diantaranya, membaca Quran, qiyamul lail, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah amal soleh yang sangat bermanfaat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menolong kecuali ilmu yang tafawid au shadaqatin jariyah. Sedekah-sedekah yang kita kerjakan, ilmu-ilmu yang kita manfaatkan, dan juga amal-amal soleh yang kita kerjakan sehari-hari, insya Allah bisa menolong ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jarang kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih sangat membutuhkan figur seperti Kanjeng Nabi. Nabi memiliki akhlak yang sangat hebat dan tidak diragukan kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini luar biasa, saudara, bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat kecil, berbangsa dan bernegara, wabil khusus Indonesia yang sedang luar biasa ini. Tapi kita tetap istiqomah untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib mengajak pribadi dan kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah. Kualitas dalam arti segi mutu ibadah kita ini harus naik kelas. Kuantitas dalam arti jumlah. Boleh jadi kita tidak puasa menjadi puasa, tidak qiyamul lail, tidak bangun malam menjadi bangun malam. Yang rutin bangun malam dari 2 rakaat menjadi 4, 11 dan lain sebagainya. Yang biasa sholat duha juga kita rutinkan, kita tambahi dari 2 rakaat dari 4 bahkan sampai 8. Ini namanya antara kualitas dan kuantitas nyambung di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sangat dipentingkan. Persoalan amal mana yang mengantarkan kita surga itu urusan Allah. Tapi kalau kita sudah amanah,
beriman, wa amila amalan sholihan, dan kemudian kita beramal yang soleh, insya Allah surga pasti akan kita dapatkan. Maka dalam doa-doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya memohon kepadamu, memohon ridhomu, memohon surgamu. Kalau kita sudah minta ridho kepada Allah dan Allah meridhoi seluruh amaliyah kita, insya Allah jaminan hanyalah jannah, surga yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu saudara, khotib selalu mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas takwa itu di setiap Jumat. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan hamba-hamba Allah yang boleh jadi lupa, boleh jadi kebablasan, boleh jadi banyak khilaf, boleh jadi dia sedang tidak ingat Allah. Maka disuruh ingat kembali kepada Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepada saya, kata Allah, adkurkum, saya juga akan ingat kepada kalian semua. Begitulah firman Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 103 yang kami bacakan tadi jelas bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bukan hanya di internal persatuan kesatuan umat Islam, saudara, tapi juga persatuan bangsa dan negara. Kita sudah harga mati di Pancasila ada persatuan Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia ini sangat luar biasa, saudara. Pancasila dari aspek apapun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bahkan motivasi atau sila-sila tersebut didirikan, diucapkan, kemudian dipikirkan oleh para pendahulu bangsa. Dan yang memikirkan Pancasila itu adalah para ulama yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. Semangat perjuangan, semangat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang harus kita pertahankan di era kekinian ini. Mobil khusus, ini era sebentar lagi pesta demokrasi, kita jaga keamanan, ketertiban, kenyamanan di masyarakat, persatuan dan kesatuan antar RT, RW, lurah, di level kecamatan, di level provinsi dan lain sebagainya. Jangan sampai ada pertengkaran, perdebatan yang sangat sengit, apalagi saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan itu bukan ajaran Islam, saudara. Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Enak, damai, sejuk, assalamualaikum, tebarkan salam, afsus salam, damai. Kita bahkan lebih bisa hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang tidak seagama pun kita sama. Rasulullah menjadi figur sederhana. Beliau juga baik sekali dengan kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Rasulullah di satu hari juga sering memberikan suapan nasi kepada orang buta dari Yahudi dengan akhlak yang lembut. Saking senang dan luar biasanya Yahudi yang buta disuapin Rasulullah itu bahkan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Bagaimana menampilkan wajah Islam yang baik, bagaimana menampilkan wajah Islam yang disenangi orang, bagaimana kita ini mengajak kawan-kawan yang di luar sana biar tertarik masuk Islam. Itu tugas kita semua, bukan tugas ustaz. Wajah umat Islam adalah umat Islam yang berakhlak, umat Islam yang punya moral, wajah Islam yang bermanfaat untuk kebersamaan. Dia hadir ketika kerja bakti, dia hadir ketika tetangga kena musibah, dia hadir ketika orang pesta, dia hadir ketika orang membutuhkan. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Wajah Islam di situ. Maka dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wajib. Memang Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk rahmat bagi sekalian alam. Menyayangi, irhamu man fil ard, katakan Nabi. Sayangilah semua makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Nanti otomatis yang ada di langit menyayangi kita semua. Karenanya wiridan ya latif, Allah latif perlu kita perbanyak, saudara. Kita ini rata-rata asyidda walal kufar, seolah-olah harus keras.
Keras yang macam mana yang diajarkan Rasulullah? Ada tempatnya kita harus berkeras. Rasulullah juga pernah marah, tapi marahnya masih punya kontrol. Namanya wal kadhiminal ghaidho, bisa menahan emosi, menahan amarah. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa itu kita harus kembangkan di masyarakat kita yang paling rendah, di lingkungan kita masing-masing, melalui konsep yang khotib catat dalam konsep ini. Yang pertama, jaga tenggang rasa. Jaga tenggang rasa itu ada yang bilang tepas liro, tepos liro. Bagaimana tepos liro itu? Artinya kita ikut merasakan bagaimana yang orang lain rasakan. Dan inilah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara, ketika tepos liro itu harus diawali dengan ta'arufan. Makanya dalam satu ayat, ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, diciptakan lelaki ada berbangsa, bersuku-suku, bangsa apapun, li ta'arufu, untuk ta'arufan. Kalau udah ta'aruf, sepaham dia. Ini gontok-gontokan, ribut, berantem karena nggak sepaham, belum kenal. Nah, kenalnya baru nama. Maka kenal itu harus mendalam. Dari mana backgroundnya dan lain sebagainya. Nah, setelah kenal maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, tepos liro itu saudara dalam satu hadis malayar yahtami bi amri muslimin walaysa minhu. Orang yang tidak memperhatikan urusannya orang Islam itu nggak pantas jadi kelompok orang Islam. Artinya apa? Kita harus punya kepedulian sosial. Kalau tidak bisa kita hadir ke sana, minimal doa. Itulah kawan-kawan mujahidin kita yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa. Setidaknya kita sama-sama mendoakan. Kawan muslim yang lain sakit, kita ikut merasa sakit. Al-muslim, ahul muslim. Orang Islam saudara dengan orang lain. Gak kenal negara, gak kenal hitam, gak kenal putih, gak kenal kurus, gak kenal jabatan. Itulah Islam. Al-mu'min, ahul mu'min. Orang beriman, saudara beriman. Itu surat Al-Hujurat 49 ayat 10. Saudara silahkan diperdalami. Itu untuk menjaga persatuan bangsa, wajib kita memiliki tenggang rasa kepada sesama. Yang kedua, jagalah kita gotong royong. Nah, gotong royong dalam bahasa Arabnya ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bergotong royong, ini pilar-pilar untuk membangun sebuah kebersamaan dan persatuan-kesatuan bangsa. Dimanapun kita berada, kalau kita menggunakan konteks ta'awun, gotong royong, saling tolong-menolong dalam kehidupan, dan itulah yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Saudara, surat Al-Imran 103 yang kami baca tadi, itu juga perintah bergotong royong. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang baik hati, yang punya jiwa nolong orang, punya sen, punya perasaan. Bagaimana kita tidak menari di atas penderitaan orang. Kita tahu diri. Bagaimana kita bermanfaat untuk nolong orang. Karena pertolongan kita kepada orang lain itu sangat bermanfaat untuk yang bersangkutan dan dikenang sepanjang kehidupan. Dan jangan lupa diridhoi Allah, disayang Allah, dapat pahala. Itu hebatnya Islam. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, konsep untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang ketiga adalah toleransi. Ini yang mahal. Moderasi beragama. Pola pandang pikir bagaimana orang Islam itu enggak picik. Dia punya wawasan kebangsaan yang luas, saling menghargai satu dengan yang lain. Sudah tahu kita hidup negara Indonesia bernuansa Islami karena pilar-pilarnya adalah Al-Quran, hadis, dan juga punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Jumat diberikan Allah Subhanahu wa taala karena sikap pandang yang tidak keras kepala, merasa benar. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh Islam. Islam adalah ummatan wasato, umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada 'alan nas. Dia bisa menjadi saksi di tengah-tengah umat. Dia tampil dengan baik, demokrat, tidak merasa paling benar. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Dalam spesifik aliran-aliran keislaman pun dia juga tidak merasa yang paling benar dan merasa yang paling punya surga. Tapi dia menghormati khilafiyah,
menghormati perbedaan sesama internal Islam, dan juga apalagi menghormati perbedaan yang di luar Islam. Begitulah saudara yang diajarkan agama Islam kepada kita semua. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk pribadi diri khatib dan kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, dan diterima seluruh amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.